mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih seperti yang sudah sering disampaikan, ya, manakala salawat yang dibacakan itu dilakukan pada malam Jumat, pada hari Jumat, maka ini lebih istimewa lagi. Apa istimewanya? Istimewanya adalah salawat kita langsung disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut nama kita di hadapan beliau, berikut juga orang tua kita di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah 2 malam Jumat, 3 malam Jumat ini majelis kita ini, Madani Halqa ini hampir dipenuhi sebagian besar sekarang oleh anak-anak muda. Kalau dulu biasanya penuh sama bapak-bapak, kakek-kakek. Ya, tapi sekarang masya Allah anak-anak mudanya semangat, dari mulai yang SMP, yang SMA, SD nggak ada ya? Ada SD, sampai SD ada. Ini menunjukkan bahwa pemuda-pemuda, generasi-generasi muda sekarang memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama. Di Madrasatul Madinah Darussunnah, setiap hari Sabtu dan Ahad penuh sama anak-anak muda. Bahkan hampir setiap hari selalu ada yang datang untuk belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar tahsinul qiraah, bukan tahsinul Quran, tahsinul qiraah. Kalau Quran sudah bagus, yang perlu diperbagusi apa? Bacaannya, bukan Qurannya. Ya, jadi ini istilah yang keliru, tapi sudah syai', sudah viral. Jadi bahasakan tahsinul Quran atau tahsinul Quran, berarti Quran belum bagus. Ya, Quran sudah bagus, yang belum bagus apanya? Bacaan. Maka kita sebutnya tahsinul qiraah. Datang ke sini ingin memperbaiki bacaan, ingin memperbaiki makharijul huruf, ingin memperbaiki sifatul huruf. Ini luar biasa. Ya, antum inilah yang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Ya, ketika beliau menyebutkan ada 7 golongan, ya, ada 7 golongan yang nanti di yaumil qiyamah mendapatkan perlindungan di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang 7 itu? Di antaranya adalah apa? Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Syabun, bukan sabun. Pakai shin. Syabun. Artinya apa? Seorang pemuda. Siapa pemuda? Siapa pemuda? Kita semua yang ada di sini insya Allah pemuda, kecuali yang ngomong. Yang ngomong sudah kelewat. Yang di depan saya ini pemuda-pemuda semua. Manakala ada seorang pemuda, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tumbuh dalam kesemangatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu agama, ingin memperbaiki sholatnya. Maka di sini kan haji ikut sholat berjamaah di sini sambil belajar. Ada tahsinul qiraah, ada tahsinus sholat, diperbaiki sholatnya, diajarkan bacaan takbiratul ihram. Ya, ada yang dulu nggak hafal, sekarang sudah hafal bacaan ruku'nya, bacaan sujudnya, bacaan i'tidalnya. Itu penting. Ya, kalau sudah hafal tentunya apa? Tentunya akan lebih semangat lagi untuk sholat. Yang dulu biasanya sholatnya cukup seminggu sekali, Jumatan doang. Ya, apa bedanya sama tetangga sebelah? Ya, yang ibadahnya seminggu sekali. Bedanya yang ono Ahad hari Minggu, yang ini Jumat. Tapi setelah tahu, ternyata enak rupanya sholat itu ya. Setiap datang ke sini sama kepala sekolah diajak untuk sholat berjamaah. Masya Allah.
Ya, besoknya pulang ketagihan dia sholat. Padahal belum masuk waktu sholat. Ya, belum masuk waktu sholat udah sholat. Kata bapaknya, sholat apaan? Saking apa? Saking semangatnya. Sampai-sampai belum masuk waktu asar dia sudah sholat duluan. Belum azan udah sholat duluan. Saking semangatnya. Masya Allah. Nah, anak-anak muda yang semangat itulah yang oleh Nabi SAW disebut sebagai kelompok yang nanti akan mendapatkan perlindungan di yaumil syab nasya'a fi ibadati rabbih. Ya, maka insya Allah pertahankan istiqamah. Jangan anget-anget. Jorok. Saya nggak bilang itu ya. Jangan anget-anget titik-titik. Semangat, besok-besok berat kendor lagi. Tapi ini insya Allah terus sampai betul-betul ya menjadi santri yang mantap. Insya Allah baca Qur'annya bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya bagus. Jadi ciri-ciri mereka yang belajar di Darussunnah itu apa? Di antaranya nanti yang mencolok adalah apa? Akhlaknya. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, tumben lu, assalamualaikum. Saya santri Darussunnah, diajarkan sama kepala sekolah saya untuk apa? Menyampaikan salam kalau ketemu dengan saudara. Enggak cuma menyampaikan salam, tetapi apa? Berjabat tangan dan apa? Melemparkan senyuman. Senyumnya dilempar, tangannya dijabat, mulutnya sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, orang akan terpukau. Ini luar biasa. Baru sebulan di Darussunnah udah begini. Gimana setahun? Gimana 2 tahun? Gimana 3 tahun? Insya Allah sedikit demi sedikit saya akan menjadi orang yang lebih baik, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah. Mau jadi hamba Allah? Setiap kita pengen jadi hamba Allah. Bahkan kita sering ngaku-ngaku hamba Allah. Kamu siapa? Saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Padahal Allahnya sendiri belum tentu ngaku kita sebagai hambanya. Maka dalam kesempatan Madani Halqa kali ini, ya, kita akan sama-sama menyimak siapa yang disebut hambanya Allah itu. Nanti kita dengarkan dari ayat yang saya bacakan nanti, apakah kita termasuk di dalamnya? Ya, ada 8 sifat yang mesti dimiliki oleh seseorang yang ingin diaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 sifat. Kalau 8 sifat ini ada, atau satu di antara 8 itu dia punya, maka dia berhak menyandang gelar apa? Hamba Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang berarti apa? Siapa yang tahu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya apa? Maha penyayang. Ar-Rahman. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Satu sifat. Ini sifat yang pertama, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang berjalan di atas bumi ini dengan rendah hati. Di hadapan manusia dia rendah hati, di hadapan Allah dia rendah diri. Jangan dibalik. Di hadapan Allah rendah hati, di hadapan manusia rendah diri. Di hadapan manusia kita tidak boleh rendah diri, nggak boleh di hadapan manusia. Berunduk-berunduk, kenapa? Karena Anda manusia, saya juga manusia. Anda hina di hadapan Allah, saya juga hina di hadapan Allah. Anda hamba, saya juga hamba.
maka di hadapan manusia cukup kita apa? Rendah hati. Orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sifat siapa? Sifat hamba Allah yang maha rendah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini sekarang dulu nggak pernah ngaji, sekarang sudah mulai rajin ngaji. Dulu nggak pernah sholat, sekarang sudah mulai. Dulu jarang pakai sarung, sekarang sudah mulai. Ada komentar nggak biasanya dari teman-teman? Ada, pasti ada ya. Oh, ada yang udah ngalamin. Apa komentarnya? Habis sunat ya. Tuh, lu pakai peci, kayak tukang toge lu kan gitu. Wah, macam-macam. Kayak tukang tape segala macam. Nah, kalau ada teman kita yang mengucapkan kata-kata seperti ini, mencaci, menghina kita, menghina dalam keadaan apa kita taat, menghina dalam ketaatan, pakai sarung dibilang sunatan, waduh baru disunat ya tong. Ya. Kalau kita mendengarkan kata-kata semacam ini, kalau kita ingin disebut sebagai hamba Allah, apa perlu kita balas? Oh tidak. Bagaimana balasan kita? Qalu salama. Qalu salama. Apa artinya? Kasih senyum aja. Habis disunat ya? Iya. Alhamdulillah. Saya udah sunat. Kayak tukang tape aja pakai peci. Alhamdulillah. Tukang tape calon surga. Masya Allah. Nggak perlu dibalas. Ngomong apa lu? Lu tukang tape? Kepret angus lu. Wah. Ini nggak boleh. Kalau kita keluar kata-kata itu, sama saja Pak. Kita menolak untuk diaku sebagai hamba. Jelas? Kalau ada perempuan pakai cadar, kadang-kadang dibilang ninja. Awas ada ninja. Lagi jalan, assalamualaikum, kata anak muda ini, assalamualaikum. Padahal salamnya bukan salam ikhlas. Salam ada mau yang goda. Sebagai seorang hamba Allah, maka cukup dijawab dengan santun, dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Jelas? Jadi yang pertama apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Lalu kemudian apa? Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat ataupun ciri hamba Allah Ar-Rahman yang berikutnya adalah yaitu mereka orang-orang yang gemar bangun malam. Yang senang bangun. Siapa yang senang bangun malam? Hah? Banyak. Kalau timbang pipis doang. Ya, senang bangun malam. Walladzina yabituna li rabbihim. Tapi apa? Bukan hanya sekedar bangun saja. Apa yang dilakukan? Sujada wa qiyama. Dia bangun dalam keadaan sujud dan berdiri. Artinya apa? Tegak melaksanakan sholat di malam hari ketika manusia terlelap dalam tidurnya. Dia lawan rasa kantuknya. Kenapa? Karena rasa cinta dan rindunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melek dia. Orang-orang semua pada tidur ngorok, ya, dia gelar sejadah. Allahu Akbar. Dia rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang keberapa itu? Sifat yang kedua. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ada nggak yang ini? Yang ini ada? Insyaallah. Insyaallah. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mulai malam ini insyaallah menjadi walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Yang pertama tadi sudah dipraktekkan? Insyaallah akan dipraktekkan setelah ini. Siapa yang pernah diledekin? Tadi siapa yang pernah diledekin? Bagaimana jawabnya? Senyumin. Benar? Enggak kemarin-kemarin? Kemarin-kemarin diledekin apa? Senyumin? Apa pelototin? Ya. Jadi besok-besok kalau diledekin apa?
senyumin aja. Lalu berikutnya, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman adalah dia takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kepada siksa Allah. Ciri-ciri orang yang takut kepada siksa Allah apa? Dia jauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Dia jauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia dengar ayat Allah, siksa Allah amat sangat pedih. Jangan sampai saya masuk dalam neraka Jahannam. Maka dia selalu memohon kepada Allah. Bagaimana permohonannya? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka Jahannam. Itu ciri yang berikutnya. Jadi sifat hamba Allah yang berikutnya adalah apa? Mempunyai rasa takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bukti bahwa dia takut kepada siksa Allah, maka dia berusaha apa? Menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah. Dia pegang HP. Begitu dibuka HP-nya ada sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam agama. Dia buru-buru tutup. Nggak mau dia lihat. Kenapa? Nggak mau. Kenapa? Karena ini akan menghantarkan saya kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut kepada siksa Allah. Dia main HP, tetapi dia pilih-pilih mana yang perlu dia pakai, mana yang perlu dia tidak pakai, mana yang perlu dilihat, mana yang tidak perlu dilihat. Kenapa? Dia menjadi hamba yang takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas apa tidak? Jelas. Alhamdulillah. Lalu berikutnya, ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman mempunyai kegemaran apa? Menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang. Kemarin minggu yang lalu sudah dibahas tentang apa? Infak, sedekah, zakat. Masih ingat? Kalau saya tanya kira-kira bisa jawab? Apa bedanya zakat, sedekah dan infak? Cuk, yang bisa jawab angkat tangan. Nanti dapat hadiah setelah ini. Hadiahnya gorengan. Siapa bisa jawab? Bedanya zakat, sedekah dan infak? Santrinya Tengku Mutawalli? Semuanya. Oh, semuanya. Yang bisa? Oh, semuanya bisa, cuman malu. Ya, diingatkan lagi bedanya apa? Kalau zakat itu wajib. Wajib apa? Ain. Wajib ain. Kalau zakat wajib ain. Mau dewasa, mau anak-anak, mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki, mau fakir, mau miskin, mau kaya, wajib zakat. Yang kedua apa? Infak. Kalau infak hukumnya apa? Sunnah kifayah. Lalu kemudian apa? Sedekah. Sedekah apa? Sunnah. Alhamdulillah, ingat itu cuma ya. Berarti, nah, orang-orang yang layak menyandang gelar sebagai hamba Allah Ar-Rahman adalah apa? Dia orang yang punya kegemaran untuk menginfakkan hartanya. Tetapi caranya dia berinfak bagus. Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Jadi kalau infak tuh enggak boros. Ya, mengeluarkan hartanya tidak boros. Kalau antum dikasih jajan sama orang tua, misalnya sehari 10.000, enggak 10.000 itu dihabisin dalam sehari. Atau bahkan kurang 10.000 lalu minta lagi, itu namanya boros. Tapi juga nggak terlalu pelit, dikasih jajan 10.000 dari pagi sampai malam putus 10.000, nggak dipakai-pakai. Ya, boro-boro jajanin temennya, naktir temennya, ya buat sendiri aja dikepelin. Ini namanya pelit. Yang bagus itu apa? Terlalu boros tidak,
terlalu pelit juga tidak, tapi pertengahan. Inilah sifat hamba Allah Ar-Rahman. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Jelas? Jadi boros enggak, pelit juga. Oh, jangan mentang-mentang baru dikasih uang sama orang tuanya, teman-temannya dikumpulin. Ayo, mau ambil apa sana? Jajan. Ambil aja, ambil. Tenang aja. Gitu udah ambil dia kabur. Ayo ambil aja. Waduh, terlalu boros ini nggak boleh. Atau terlalu pelit, punya duit enggak? Padahal bagi dong, nggak punya. Hampir rumah bener hilang. Gara-gara dia bohong. Awas, hati-hati. Lalu kemudian ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman yang berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Ya, ciri-ciri hamba Allah Ar-Rahman, kuat akidahnya. Dia tidak akan pernah menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Dia tidak takut kepada siapapun dan kepada apapun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teguh, kuat akidahnya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dipegang kuat-kuat kalimat itu. Jelas? Jelas? Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Enggak datang ke dukun. Ya, enggak datang ke dukun. Enggak datang ke dukun, enggak minta-minta ke dukun. Enggak percaya sama orang pintar. Kenapa? Karena dia hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Tidak membunuh. Ya, tidak membunuh. Wah, sekarang zaman sudah Masya Allah. Zaman apa sekarang? Zaman edan. Ya. Kita lihat di televisi, di berita-berita, ada anak membunuh orang tuanya. Masya Allah. Bukan hanya membentak orang tua, padahal dalam syariat Islam jangankan membunuh, ya, kita berkata saja kepada orang tua nggak boleh. Sini, coba. Minta belum. Dipanggil sama emaknya, coba. Timur, tolong beliin bawang. Saja, itu sudah dilarang dalam agama. Fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Timur, tolong beliin bawang. Siap, Bu. Walaupun hantu. Siap, Bu. Baru nyampe disuruh lagi. Siap, Bu. Baru nyampe disuruh lagi. Siap, Bu. Terakhir kabur, Bu. Jangankan membentak, jangankan membunuh, ya, berkata saja kepada orang tua tidak. Bagaimana keadaan pemuda-pemuda zaman sekarang? Bukan hanya membentak orang tua, minta handphone nggak dikasih, minta sepeda nggak dikasih, apa? Dibunuh orang tuanya, dipukul orang tuanya. Marah, kenapa? Karena dia tidak memiliki pendidikan agama, karena jauh dari agama. Tapi kalau yang dekat, yang belajar ilmu agama, insya Allah dia akan berakhlak kepada orang tuanya. Boro-boro dia bentak orang tuanya, menatap wajah orang tua saja dia tidak sanggup. Dia lihat, tunduk. Kenapa sih kamu nunduk aja? Gak sanggup lihat wajah ibu. Terlalu mulia wajah ibu. Masya Allah, kata ibunya apa? Tuh Zindabat. Masya Allah. Ya. Wala taqul lahuma walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa harrama Allah wa la yaznun, dan tidak berzina. Sekarang Masya Allah, na'udzubillahi min. Zina itu macam-macam. Zina itu ada zina, ada zina, ada zina, ada zina, ada zina. Zina ini apa? Melihat. Melihat apa?
melihat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat perempuan yang bukan mahramnya, melihat perempuan yang tidak berhijab, itu zina. Zina apa? Zina mata. Santri-santri yang sudah belajar ilmu agama, dia akan berusaha apa? Untuk apa? Menundukkan pandangannya, belajar. Ya, belajar menundukkan pandangannya untuk tidak berzina dengan matanya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Nah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kenapa? Kalau kita melakukan tadi itu semua dosa besar semua itu. Membunuh dosa besar. Menyekutukan Allah dosa. Zina dosa. Sallu 'alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui, oh ternyata yang disebut sebagai hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu adalah mereka-mereka yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sendiri yang menyebutkan, ya. Allah sendiri yang, kalau kemarin kita yang ngaku kita sebagai hamba, tapi belum tentu Allah ngaku. Ya. Kayak kamu ngaku-ngaku muridnya Tengku Mutawali, padahal Tengku Mutawali belum tentu ngaku. Tapi kalau bilang kamu murid saya, berarti kamu sudah diaku murid. Kata Kaputra, kamu murid saya, berarti kamu adalah muridnya Kaputra, sudah diaku. Tapi kalau belum terucap, berarti kamu belum diaku. Nah sekarang Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan menyebutkan wa ibadur rahman. Nih, yang termasuk yang disebut hamba-hambaku Ar-Rahman itu adalah tadi orang jalannya nggak petantang-peteng-peteng. Kalau ngomong santun. Kalau ada orang yang kasar dibalas dengan kelembutan, dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Baru ini namanya hamba Allah Ar-Rahman. Ya. Sallu 'alal habib sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya, para pemuda sekalian, terus semangat menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang ini akan kalian jadikan sebagai penghias, ya. Sebagai penghias diri kalian. Ilmu dunia kalian dapatkan di sekolah. Ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.